Yang kami hormati Bapak Faisal Sadam Muron, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan seumur hidup. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Ulia Hairunisa Kusumilingdaru dengan NIM 2406494. Saya Hanifah Nurul Fatimi dengan NIM 2407403. Saya Inji Nur Apriyati dengan NIM 2407460. Saya Ridwan Maulana Nurfadi dengan NIM 2407421. Baik, langsung kita mulai saja presentasinya. Semoga dari presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan dasar pendidikan seumur hidup. Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling mendasar dan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan sekolah ataupun pendidikan formal, namun juga mengenai bagaimana seorang individu itu mendapat sebuah pembelajaran akan sesuatu. Pendidikan seumur hidup tidak memandang usia sebagai patokan dalam mendapatkan pembelajaran atau pengetahuan baru. Seiring berjalannya waktu, tentu terdapat sesuatu yang baru dan berkembang di masyarakat. Pendidikan seumur hidup adalah konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan manusia sepanjang hidupnya. Pendidikan ini membolehkan adanya pola-pola dan bentuk-bentuk alternatif dalam memperoleh pendidikan, serta membentuk sebuah sistem keseluruhan dari semua pendidikan, mulai dari peningkatan kecakapan baca tulis, keterampilan dasar, mempertinggi daya pikir, hingga membuat anak belajar berpikir kritis dan mempunyai pandangan hidup ke depan. Pendidikan seumur hidup merupakan konsep pendidikan yang mencakup semua tahap pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan untuk orang dewasa. Pendidikan ini memandang jauh ke depan dan berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang baru. Pendidikan seumur hidup mengakui bahwa pembelajaran tidak berhenti setelah seorang menyelesaikan pendidikan formalnya. Sebaliknya, pendidikan terjadi melalui berbagai pengalaman sepanjang hidup, termasuk pengalaman kerja, interaksi sosial, perjalanan, membaca, dan refleksi pribadi. Pendidikan seumur hidup juga mengakui bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pengembangan nilai-nilai, sikap, dan kepribadian yang positif. Ini melibatkan pengembangan pemikiran kritis, kemandirian, kreativitas, etika, dan empati. Tujuan akhir pendidikan seumur hidup adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup, dan memiliki 3 syarat utama, yaitu kesempatan, motivasi, dan edukabilitas. Pendidikan seumur hidup mengajarkan pada setiap manusia bahwa kehadiran pendidikan pada kehidupan sangat dibutuhkan secara terus-menerus. Bagaimana otak ini mampu berpikir jika manusianya sendiri tidak mengerti dan tidak mau belajar mengenai hal tersebut? Maka dari itu, tidak ada kata cukup dalam belajar, karena sampai kapanpun masanya, pendidikan tetap dibutuhkan. Pendidikan seumur hidup memberikan pengertian bahwa pendidikan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa memandang sesuatu apapun. Karena pada ruang lingkup yang sederhana saja, pendidikan bisa terlaksana dengan baik di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah konsep yang menekankan bahwa proses belajar tidak hanya terjadi di sekolah atau kampus, tetapi berlangsung sepanjang hidup seseorang. Dengan kata lain, pendidikan tidak berhenti setelah lulus dari jenjang formal, melainkan terus berlanjut dalam berbagai bentuk dan situasi. Nah, secara umum, pendidikan seumur hidup terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pendidikan alamiah dan pendidikan profesional. Pendidikan alamiah adalah proses belajar yang sering terjadi secara spontan dan tidak terstruktur dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini diperoleh dari pengalaman hidup, interaksi sosial, lingkungan sekitar, serta berbagai peristiwa yang kita alami sehari-hari. Nah, adapun contoh dari pendidikan alamiah adalah seorang anak yang belajar berbicara dari orang tuanya tanpa perlu duduk di kelas, atau seseorang yang belajar etika dan sopan santun melalui interaksi dengan orang lain. Jadi, pendidikan alamiah ini terjadi secara terus-menerus tanpa batasan usia dan tidak memerlukan kurikulum khusus. Yang kedua adalah pendidikan profesional. Berbeda dengan pendidikan alamiah, pendidikan profesional adalah proses belajar yang terstruktur, terencana, dan memiliki tujuan tertentu.
Biasanya pendidikan ini diperoleh melalui institusi formal atau pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang tertentu. Nah, contohnya dari pendidikan profesional adalah seseorang yang mengikuti kursus atau pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan profesionalnya, atau seorang dokter yang harus terus belajar tentang perkembangan dunia medis melalui seminar atau sertifikasi. Pendidikan profesional ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi seseorang agar siap menghadapi tuntutan di dunia kerja dan perkembangan zaman. Jadi, pendidikan seumur hidup adalah proses belajar yang terus berlangsung sepanjang hayat, baik melalui pendidikan alamiah yang terjadi secara spontan atau pendidikan profesional yang dilakukan secara terstruktur. Keduanya memiliki peran penting dalam membentuk individu yang terus berkembang dan siap menghadapi perubahan dunia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi pendidikan seumur hidup terhadap pendidikan di keluarga, masyarakat, dan sekolah. Pendidikan seumur hidup menekankan pentingnya proses pembelajaran yang berlangsung terus-menerus dari sejak kita lahir hingga akhir hayat kita, yang dimulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat, sehingga implementasi pendidikan seumur hidup memiliki implikasi signifikan terhadap 3 lingkungan tersebut. Yang pertama, dalam lingkup keluarga. Pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan kualitas interaksi keluarga. Pendidikan seumur hidup mendorong anggota keluarga untuk terus belajar dan berinteraksi. Proses sosialisasi dalam keluarga membantu anak menemukan tempatnya dalam kehidupan sosial secara mantap seumur hidupnya. Yang kedua, keluarga menjadi tempat pembangunan karakter dan keterampilan. Keluarga menjadi tempat strategis bagi seseorang untuk menanamkan dan belajar nilai-nilai moral, etika, dan keterampilan hidup bagi perkembangan individu. Nah, pola asuh orang tua akan sangat berpengaruh dalam menyiapkan perilaku anak bagi masa depannya. Apakah anak tersebut nantinya akan berperilaku baik ataukah buruk? Yang kedua, dalam lingkup sekolah. Yang pertama itu ada pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal. Sebab program itu merupakan program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga kerja yang produktif. Namun, yang paling penting ialah bahwa pendidikan vokasional ini tidak berhenti setelah seseorang menyelesaikan program ini sekali. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industrialisasi yang terus maju, pendidikan vokasional harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar tenaga kerja tetap relevan dengan kebutuhan industri yang selalu berubah. Lalu yang kedua, pendidikan profesional. Dalam berbagai profesi sudah ada suatu mekanisme bawaan atau built-in mechanism yang memungkinkan para profesional untuk terus mengikuti perkembangan dalam bidang mereka. Mekanisme ini mencakup kemampuan kerja para profesional untuk beradaptasi dengan perubahan dalam metodologi kerja, perlengkapan yang digunakan, terminologi atau istilah yang berkembang, dan sikap profesional yang diperlukan. Pendidikan seumur hidup memastikan bahwa para profesional selalu belajar, berlatih, dan memperbarui keterampilan mereka agar bisa memenuhi tantangan baru yang muncul dalam bidang pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga, dalam lingkup masyarakat. Yang pertama, pengurangan kesenjangan sosial. Pendidikan seumur hidup memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua lapisan masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Lalu yang kedua, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pendidikan seumur hidup atau lifelong education menjadi yang sangat penting dalam hal ini. Pendidikan seumur hidup memungkinkan semua anggota masyarakat dari berbagai golongan usia untuk terus belajar dan berkembang agar mereka dapat mengikuti perubahan sosial dan kemajuan pembangunan yang terjadi. Dengan demikian, pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus adalah suatu kebutuhan untuk memastikan bahwa individu dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan pendidik dan peserta didik dalam pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup menekankan pentingnya peran aktif baik dari pendidik maupun peserta didik. Nah, apa saja perannya? Peran pendidik yang pertama itu sebagai fasilitator pembelajaran. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik mengembangkan keterampilan belajar mandiri dan menumbuhkan motivasi untuk terus belajar sepanjang hayat. Mereka menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong rasa ingin tahu. Yang kedua, mengembang metode inovatif.
Dengan terus meningkatkan kompetensi dan pengetahuan, pendidik dapat mengimplementasikan metode pengajaran yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman, seperti penggunaan media interaktif dan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada teladan pembelajar seumur hidup. Pendidik yang menunjukkan semangat belajar yang tinggi dapat menjadi inspirasi bagi peserta didik untuk mengadopsi sikap serupa, menumbuhkan budaya belajar yang berkelanjutan. Kemudian, peran peserta didik yang pertama, pembelajar aktif dan mandiri. Peserta didik diharapkan memiliki inisiatif dalam proses belajar, bersikap proaktif dalam mencari pengetahuan, dan tidak hanya bergantung pada pendidik. Yang kedua itu penghormatan terhadap pendidik. Menunjukkan sikap hormat dan rendah hati terhadap pendidik, serta memiliki semangat dan niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu, merupakan sikap yang mendukung proses pembelajaran yang efektif. Kemudian yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan. Dengan terus belajar, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman, teknologi, dan tuntutan masyarakat yang dinamis. Kolaborasi antara pendidik dan peserta didik dalam menjalankan peran masing-masing akan menciptakan proses pendidikan yang dinamis dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip pendidikan seumur hidup.